Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin saya ingin memberikan sedikit gambaran terkait dengan cara penggunaan Quizzes. Ini adalah beranda utama dari Quizzes, Bapak Ibu. Di sini masukkan kode. Nanti di sini masukkan kode ini adalah ketika peserta ingin mengikuti Quizzes yang sudah kita buat. Jadi nanti ada kodenya yang dimasukkan ke sini sehingga mereka bisa mengikuti Quizzes yang kita buat. Di sebelah kiri ini Bapak Ibu ada kolom buat. Kolom buat ini sebagai contoh Bapak Ibu ada penilaian, presentasi, analisis, video interaktif. Saya ingin masuk ke penilaian dulu. Di penilaian ini ada 3 aktivitas. Yang adalah pertama impor lembar kerja. Jadi kalau Bapak Ibu punya lembar kerja dalam bentuk Word, PDF, ataupun Excel, bisa masukkan ke Quizzes yang nantinya bisa disebar ke peserta didik secara online Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ini adalah membuat soal menggunakan AI. Dan yang ketiga adalah membuat soal dari awal. Nah, sedikit saya ingin berikan gambaran terkait dengan ini. Membuat soal menggunakan AI Bapak Ibu. Ini menarik Bapak Ibu. Ketika kita ingin membuat soal menggunakan AI ini sangat membantu kita Bapak Ibu dalam membuat soal, beragam jenis soal. Sebagai contoh ini ada beberapa tools yang terlihat di sini Bapak Ibu. Ini menggunakan jawaban benar, pilihan ganda, singkat, esai, jawaban audio, awan kata, survei, menjodohkan. Jadi ada contohnya di sebelah sini Bapak Ibu. Terlihat contoh sini. Ini seret dan lepas, contohnya seperti di gambar. Penanda, susun ulang, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin cari soal. Bisa menggunakan fitur ini Bapak Ibu, cari soal. Sebagai contoh, tapi ingat Bapak Ibu, fitur di sini adalah fitur yang sudah pernah dibuat oleh guru sebelumnya Bapak Ibu. Jadi bisa kita manfaatkan, tapi nanti perlu Bapak Ibu edit dan sesuaikan dengan kondisi di sekolahnya Bapak Ibu masing-masing. Sebagai contoh, saya ingin mencari soal terkait dengan soal sejarah. Sejarah bangsa Indonesia Bapak Ibu. Nah, dengan bantuan AI nanti soalnya akan dicarikan Bapak Ibu. Oke, di sini ada beberapa soal yang muncul. Nah, perlu diingat Bapak Ibu bahwa soal-soal yang muncul adalah soal-soal yang pernah dibuat oleh guru-guru sebelumnya. Nanti Bapak Ibu bisa mengambil soal di sini, tapi ingat perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik di sekolah yang Bapak Ibu masing-masing. Ini kalau kita mau menggunakan fitur mencari soal tadi Bapak Ibu. Nah, ataupun Bapak Ibu bisa membuat sendiri soalnya. Bisa membuat sendiri sebagai contoh Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat soal isian singkat misal. Soal isian singkat, Bapak Ibu bisa menuliskan soalnya di sini. Menuliskan soal sini. Kemudian bentuk soal Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Bisa menggunakan soal pilihan ganda. Nanti Bapak Ibu akan muncul soal pilihan ganda. Ataupun bisa menggunakan soal isian singkat, susun ulang, menjodohkan, dan seterusnya ini Bapak Ibu bisa digunakan ini. Ataupun nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memiliki soal nih dalam bentuk gambar, Bapak Ibu bisa upload, tambahkan gambar ke sini. Upload gambarnya dari perangkatnya Bapak Ibu. Mungkin ada perangkat yang Bapak Ibu miliki, bisa diupload dan dimasukkan ke Quizzes ya Bapak Ibu. Ataupun Bapak Ibu ingin membuat soal dalam bentuk audio, Bapak Ibu nanti bisa merekam suaranya, bisa merekam, atau dalam bentuk video bisa dimasukkan ke sini. Itu terkait dengan fitur pembuatan soal ini Bapak Ibu. Saya ingin kembali dulu Bapak Ibu. Oke, kembali dulu. Tadi itu terkait dengan fitur buat. Yang kedua Bapak Ibu ada fitur masukkan kode ini jika kita mau ikut kuis. Ada kuis yang dibuat oleh guru, kemudian ada kodenya, kode kita masuk ke sini, baru kita masuk di Quizzes yang sudah ada.
Kemudian ada fitur cari topik. Apa saja ini Bapak Ibu? Ini salah satu fitur tools yang sangat bermanfaat juga. Topik apapun yang Bapak Ibu cari ada di sini. Sebagai contoh, Bapak Ibu saya ingin cari ke topik terkait dengan soal AKM misalkan, soal AKM SMP. Nah, ini soal AKM Bapak Ibu sudah muncul. Tinggal nanti Bapak Ibu bisa lihat soal yang mana tepat. Tapi nanti perlu diingat harus disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin memberikan gambaran terkait dengan beberapa tools yang ada di sebelah kiri ini. Yang pertama adalah cari perpustakaan ini Bapak Ibu. Oke, perpustakaan ini adalah terkait dengan soal-soal yang sudah Bapak Ibu buat. Soal-soal yang sudah Bapak Ibu buat. Hasil ini Bapak Ibu dari beberapa soal yang Bapak Ibu buat, hasilnya akan terkumpul di sini Bapak Ibu. Ini hasil analisisnya. Kemudian ada diferensiasi, dan yang terakhir Bapak Ibu ada kuisis Bapak Ibu. Ini menarik kuisis ini. Ini salah satu fitur yang baru nih di Canva. Di kuisis saya yang menggunakan akun Gmail dulu itu tidak ada ini akses AI-nya ini. Tapi di sekarang ini sudah ada Bapak Ibu. Ini sangat membantu sekali, memudahkan Bapak Ibu dalam memberikan umpan balik penilaian pembelajaran Bapak Ibu. Ini sangat memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Ada beberapa tools yang tersedia, ada perencanaan, soal dan penilaian, komunikasi, dan diferensiasi Bapak Ibu. Ini beberapa tools yang tersedia. Saya ingin memberikan satu contoh Bapak Ibu terkait misalkan nah ini ide kegiatan belajar Bapak Ibu. Sering terjadi di sekolah Bapak Ibu, di sekolah misalkan sekolah A, kelas A, kelas B, di materi yang sama sering sekali kita memberikan pelayanan yang sama Bapak Ibu. Nah, di ide kegiatan kelas ini mungkin Bapak Ibu di kelas A mungkin Bapak Ibu menggunakan metode diskusi misalkan. Tetapi di kelas B Bapak Ibu tetap ingin menggunakan metode diskusi tapi ingin lebih bervariasi. Nah, Bapak Ibu bisa mencari ide-ide kegiatan kelasnya menggunakan AI ini Bapak Ibu. Sebagai contoh misal Bapak Ibu, misalkan materi saya tentang kebetulan saya guru matematika, materi tentang baris dan deret aritmatika Bapak Ibu. Oke, baris dan deret aritmatika. Kemudian ini kelas 10 Bapak Ibu. Oke, instruksi tambahan Bapak Ibu. Pelajarannya itu ada 40 menit Bapak Ibu. Ada waktu 40 menit. Saya kepengen dalam pembelajaran itu ada diskusi, kemudian ada ice breaking, ada presentasi ya. Ada ice breakingnya Bapak Ibu misal. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan ide-ide kegiatan kelasnya menggunakan ini Bapak Ibu. Oke, nanti ini ide-idenya ini, ide-ide kelas ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu adopsi untuk memunculkan aktivitas yang baru di kelasnya Bapak Ibu. Ini terkait dengan tools yang ide kelas. Yang saya ambil contoh satu lagi Bapak Ibu. Nah, misal ini pertanyaan skenario dunia nyata Bapak Ibu. Nah, seringkali Bapak Ibu di sekolah kadang Bapak Ibu banyak menghabiskan waktu nih terkait dengan cara membuat soal. Sebagai contoh Bapak Ibu, saya sudah siapkan satu garis besar materi ini Bapak Ibu. Dari satu garis besar materi ini Bapak Ibu, ini contohnya materi sejarah Bapak Ibu. Saya ingin membuatkan soal sebanyak 10 nomor. Nah, garis besar materi saya masukkan Bapak Ibu. Ini
mati sejarah. Kemudian saya maunya soalnya di dalam 10 nomor, soal sedang. Oke, kita pilih dulu subtopiknya Bapak Ibu. Oke, dari soal sejarah ini saya pilih 3 subtopik. Ini Bapak Ibu tadi garis besar materi kita. Sekarang kita perintahkan AI untuk membuatkan soalnya. Nah, kita dapatkan soalnya ini Bapak Ibu. Kita dapatkan soalnya. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, bahwa nanti soal ini perlu Bapak Ibu baca. Kemudian disesuaikan lagi dengan pembelajaran dan karakteristik yang ada di sekolah Bapak Ibu. Oke, itu beberapa tools yang tersedia Bapak Ibu di Toolkit ini. Dan saya kembali. Nah, demikian Bapak Ibu gambaran singkat dari saya terkait dengan penggunaan kuisis dalam membantu Bapak Ibu dalam menunjang proses pembelajaran yang menyenangkan dan memberikan penilaian yang objektif kepada peserta didik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.